Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasmara Putra dari KPID dengan NIM 2230501127. Di sini saya akan menjelaskan materi ITS tentang perencanaan komunikasi. Perencanaan komunikasi adalah pernyataan tertulis mengenai serangkaian tindakan tentang bagaimana suatu kegiatan komunikasi yang akan dilakukan sesuai dengan yang kita inginkan. Latar belakang pada perencanaan komunikasi pada umumnya yaitu lembaga, pemerintah, swasta, organisasi. Perencanaan komunikasi hadir sebagai program yang membantu dalam upaya mengkampanyekan, menyosialisasikan, atau mempromosikan suatu produk, program, barang, jasa, atau lembaga pada halayak banyak guna mencapai tujuan organisasi, mengatasi hambatan yang ada dan mencapai efektivitas komunikasi dan opini publik yang baik. Perencanaan komunikasi penting karena kesuksesan ataupun kegagalan suatu strategi pembangunan pasti memerlukan support dari komunikasi yang baik, sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan. Sebuah negara tanpa perencanaan komunikasi bisa mengalami kekacauan dalam menyampaikan informasi pada masyarakatnya, misalnya dalam situasi krisis seperti bencana alam. Tanpa perencanaan komunikasi, pemerintah tidak dapat efektif menyebarkan peringatan dini kepada penduduknya, menyebabkan kebingungan dan kerugian yang tidak perlu. Baik, tahapan selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu tujuan kebijakan perencanaan komunikasi. Tujuan kebijakan perencanaan komunikasi adalah untuk memberikan panduan tentang bagaimana merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi strategi komunikasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi, sehingga informasi yang disusun dan dipublikasikan itu relevan dengan pihak-pihak yang memerlukan. Hal ini meliputi penetapan sasaran komunikasi, identifikasi audiens target, penentuan pesan yang tepat, alokasi sumber daya yang efisien, dan evaluasi hasil untuk perbaikan selanjutnya. Sektor yang terlibat dalam kebijakan komunikasi yaitu yang pertama ada eksekutif, direktur komunikasi sebagai pengarah utama dalam mengembangkan dan melaksanakan strategi komunikasi perusahaan. Mereka berfokus pada meningkatkan citra perusahaan, mengelola krisis, dan memastikan informasi yang diberikan kepada publik adalah akurat dan sesuai. Direktur operasional berperan sebagai pengawas operasional yang memantau dan mengelola kegiatan sehari-hari perusahaan. Mereka berperan dalam mengembangkan strategi komunikasi yang sesuai dengan tujuan operasional perusahaan. Legislatif, anggota dewan, berfungsi sebagai pengambil keputusan yang memastikan kebijakan komunikasi yang efektif dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Berperan dalam mengembangkan kebijakan komunikasi yang sesuai dengan tujuan perusahaan dan memastikan bahwa informasi yang diberikan pada masyarakat adalah informasi yang akurat dan sesuai. Komisi Komunikasi berfungsi sebagai pengawas kebijakan komunikasi yang memastikan kebijakan komunikasi yang efektif dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Berperan dalam mengembangkan kebijakan komunikasi yang sesuai dengan tujuan perusahaan tersebut. Badan yang bergerak dalam perencanaan sosial dan ekonomi. Yang pertama yaitu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, berfungsi sebagai pengembang dan pelaksana kebijakan komunikasi yang efektif untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Barat. Mereka berperan dalam mengembangkan strategi komunikasi yang sesuai dengan tujuan pembangunan dan memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada masyarakat adalah akurat dan sesuai. Yang kedua yaitu Lembaga Administrasi Negara, yang berfungsi sebagai pengembang dan pelaksana kebijakan komunikasi yang efektif dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Adapun yang selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu tipe-tipe perencanaan komunikasi. Tipe perencanaan komunikasi adalah perencanaan strategis yang menetapkan cara untuk mencapai tujuan jangka panjang. Ini merupakan kerangka dasar untuk perencanaan operasional jangka pendek. Ini mencakup target yang bisa diukur dengan pendekatan sistematis terhadap tujuan yang ingin dicapai, sesuai dengan kebijakan komunikasi.
Kebijakan komunikasi ini sering disebut sebagai renstra perencanaan strategi dan digunakan untuk mengelola kondisi saat ini dan memproyeksikan kondisi di masa depan. Rencana strategi ini menjadi panduan bagi organisasi untuk bekerja menuju 5-10 tahun ke depan. Yang selanjutnya yaitu ada dasar-dasar perencanaan strategi. Dasar perencanaan strategi ada dua, yaitu perencanaan intuitif dan antisipatif, yaitu hasil pemikiran dan latihan intelektual, naluri diri pikiran bawah sadar dari nilai budaya, struktur, dan teknik. Dasar prosedur melibatkan banyak orang, menghasilkan sepakat rencana tertulis. Yang kedua yaitu perencanaan jangka panjang, yaitu keputusan yang diambil berkaitan dengan future, dasar pengalaman masa lalu, pertimbangan berpikir relatif. Kedua dasar perencanaan tersebut dapat menunjang perencanaan strategi yang baik. Tahap yang selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu ciri visi yang harus dimiliki. Berorientasi ke masa depan, visioner. Pernyataannya menyentak, membumi, ambisius, dan menantang. Mengekspresikan kreativitas, memiliki ciri unik dan citra yang berbeda. Memberikan semangat dan mendorong timbulnya dedikasi organisasi. Mempunyai standar yang tinggi, ideal, serta harapan bagi anggota organisasi. Memperhatikan sejarah, nilai, dan kultur organisasi. Perencanaan komunikasi operasional adalah proses merencanakan tindakan yang terstruktur untuk mencapai tujuan komunikasi. Untuk mencapai tujuan komunikasi tersebut terbagi menjadi beberapa perencanaan infrastruktur, yaitu perencanaan infrastruktur komunikasi atau hardware. Ini mencakup pengadaan peralatan komunikasi fisik seperti teknologi dan perangkat keras. Contohnya, merencanakan pembelian komputer, telepon, dan jaringan internet untuk mendukung komunikasi dalam organisasi. Perencanaan program komunikasi software ini berfokus pada sumber daya pengetahuan seperti keterampilan, struktur organisasi, dan program kegiatan komunikasi. Misalnya, menyusun pelatihan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi tim, dan merancang program komunikasi untuk mempromosikan produk atau layanan perusahaan. Pendekatan perencanaan komunikasi. Yang pertama yaitu pendekatan perencanaan rasional menyeluruh. Merumuskan tujuan secara lengkap dan terpadu, didukung oleh sistem informasi dan peramalan. Yang kedua yaitu pendekatan perencanaan terpilih. Memilih bagian yang berkaitan langsung dengan kebijakan umum dan pelaksanaannya lebih realitas. Teori pendekatan perencanaan komunikasi mengintegrasikan teori pembangunan untuk menetapkan tujuan komunikasi dalam pembangunan. Teori sosiologi untuk memahami struktur sosial dan budaya masyarakat. Teori komunikasi untuk merancang strategi komunikasi, dan teori organisasi untuk memahami lembaga sebagai alat atau target dalam program. Hakikat perencanaan komunikasi. Pertama yaitu perencanaan komunikasi sebagai proses. Ada dua pendekatan dalam perencanaan komunikasi. Yang pertama yaitu menggunakan teori untuk menjelaskan fenomena, bukan sebagai panduan untuk membuat perkiraan masa depan. Yang kedua yaitu menggunakan teori untuk menciptakan alternatif dalam mengatur fungsi perencanaan untuk pendekatan yang lebih komprehensif dan rasional. Yang kedua yaitu perencanaan komunikasi sebagai sistem. Ialah bagian penting dari sistem perencanaan nasional yang harus sejalan dengan sektor-sektor lainnya. Perencanaan komunikasi sebagai ahli teknologi John Spencer. Perencanaan komunikasi jangka pendek disarankan membuat proyeksi pertumbuhan dan perkembangan sistem komunikasi yang ada jika proyeknya singkat. Perencanaan komunikasi jangka panjang
Sedangkan jika proyeknya panjang, disarankan membuat proyeksi alternatif untuk masa depan dengan jangka waktu yang cukup lama. Perencanaan komunikasi memiliki dua cara pandang ekonomi, yaitu klasik dan Marxis. Keduanya melihat produk komunikasi sebagai barang dan alat nasional. Pendekatan ekonomi menilai seberapa menguntungkannya program komunikasi untuk memperhatikan siapa yang memiliki media, baik pemerintah, swasta, atau keduanya. Perencanaan komunikasi juga bertanggung jawab untuk mengevaluasi keefektifan program dan pelaksanaannya dengan menetapkan kebijakan, merencanakan sistem, melaksanakan, memelihara, dan mengevaluasi hasilnya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.